Ngomong-ngomong soal perubahan iklim nih, Bi. Kamu pernah gak sih ngalamin cuaca yang dimana bener-bener gak jelas lah, istilahnya gak masuk akal, kayak tiba-tiba panas banget, padahal sekarang tuh lagi musim hujan. Mungkin penyebab utamanya dari efek rumah kaca dan aktivitas manusia, kayak banyak gas kayak CO2 yang dari kendaraan atau pengguna industri. Dampaknya itu multi lapis. Yang paling mencolok adalah naiknya permukaan laut yang bisa menenggelamkan wilayah pesisir. Kalau menurut aku ya, mungkin dengan dukungan kebijakan yang ramah lingkungan dan sosial, juga solidaritas antar negara. Halo pendengar Pipecast, balik lagi di podcast andalan kalian, tempat dimana 5 suara bergema dalam satu topik. Nah, hari ini kita bakalan membahas salah satu isu di dunia yang makin hari makin mendesak untuk disuarakan oleh kami, yaitu perubahan iklim global. Kita bakalan membahas mengenai dampaknya, penyebabnya, dan cara menanggulanginya, terutama lewat organisasi internasional kayak UNFCCC. Dan aku nggak sendirian di sini, aku ditemani selalu oleh teman-teman aku yang sangat hebat. Tentunya ada Jaber, Paula, dan juga Hasbi. Halo semuanya. Halo. Dan satu lagi, Freya tidak bisa menghadiri di episode kali ini karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya semuanya. Aku yakin nih semua orang pasti udah dengar mengenai istilah perubahan iklim. Tapi apa sih sebenarnya perubahan iklim itu? Bi, coba jelasin Bi. Ya, perubahan iklim itu ialah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca bumi. Tapi yang jadi masalah sekarang ini, perubahan ini makin cepat dan drastis gara-gara aktivitas manusia. Ngomong-ngomong soal perubahan iklim nih, Bi. Kamu pernah gak sih ngalamin cuaca yang dimana bener-bener gak jelas lah, istilahnya gak masuk akal, kayak tiba-tiba panas banget, padahal sekarang tuh lagi musim hujan gitu. Wah, itu sering banget tuh. Tahun lalu di daerah aku ya, malah panas banget sampai pohon-pohon pada layu. Padahal biasanya sudah mulai musim hujan. Itu bukti nyata, yaitu perubahan iklim bukan cuma teori doang. Nah, aku juga pernah baca, bahkan ada tempat yang biasanya nggak pernah banjir, sekarang malah sering kena banjir besar. Cuaca ekstrim udah jadi teman kita sehari-hari sih. Setuju sih, soalnya kan perubahan iklim itu berdampak langsung kepada kita aja sebagai masyarakat gitu kan. Ditambah bukan sebagai ilmuwan aja yang untuk meneliti hal ini. Oke, kita lanjut. Kita kan sekarang udah tahu nih gejalanya, tapi apa sih yang nyebabin perubahan iklim ini bisa separah sekarang, Bel? Gimana Bel, kalau boleh tahu? Mungkin penyebab utamanya dari efek rumah kaca dan aktivitas manusia, kayak banyak gas kayak CO2 yang dari kendaraan atau pengguna industri gitu kan, atau metana dari pertanian. Semua penyumbang efek rumah kaca yang bikin bumi itu panas. Betul ya, aktivitas industri, deportasi, pembakaran bahan bakar fosil itu semua menyumbang emisi yang sangat besar. Ditambah lagi eksploitasi alam yang berlebihan oleh manusia. Dan jangan lupakan gaya hidup kita, konsumsi energi tinggi, banyak makan olahan, penggunaan plastik berlebihan, itu semua bagian dari masalahnya. Oke, iya sih, ini juga pasti jadi tamparan buat kita semua ya. Pengingat lah istilahnya, kalau ternyata kita semua ini berperan, bukan cuma pemerintah atau korporasi besar. Jadi perubahan ini harus dimulai dari dua arah, yaitu sistem dan juga individu. Oke, lanjut, kita sekarang bahas dampaknya nih. Boleh. Kalau dibiarin, apa sih yang bisa terjadi? Paula, boleh gak sih? Boleh, jelasin? halo. Jadi dampaknya itu multi lapis. Yang paling mencolok adalah naiknya permukaan laut yang bisa menenggelamkan wilayah pesisir. Selain itu, cuaca ekstrim bisa mengganggu panen dan memperparah krisis pangan. Jangan lupa ada efek dari dampak ini tuh, ada efek sosialnya, terutama dalam misalkan mungkin dari imigrasi, kayak di suatu daerah yang panas tiba-tiba penduduknya pindah ke daerah yang iklim yang lebih dingin. Terus juga kalau misalkan rebutan sumber daya lah, karena kan cuaca yang tidak nentu, jadi sumber daya alam yang tidak pasti juga sih. Terus ngomong-ngomong, kalau misalkan dampak sosial kalian tentang perubahan iklim ini, jadi orang-orang yang terpaksa pindah karena lingkungan mereka
sudah nggak bisa ditinggal itu gimana? Serem ya, bayangin harus tinggal di rumah cuma karena iklim yang berubah. Kalau gitu sih kira-kira apa sih yang bisa kita bantu? Gimana ya caranya? Kalau menurut aku ya, mungkin dengan dukungan kebijakan yang ramah lingkungan dan sosial, juga solidaritas antar negara gitu. Mungkin kita sebagai masyarakat ini lebih sadar agar supaya supaya nggak makin nambah beban bumi lah. Sadar diri Benar, untuk benar. jaga lingkungan. Benar, sadar. Dan ini juga berdampak ke kesehatan loh. Contohnya penyakit seperti malaria bisa menyebar ke wilayah yang tadinya nggak terdampak karena suhu yang lebih hangat. Jadi ini tuh bukan cuma urusan panas doang, tapi kompleks, dimulai dari ekonomi, sosial, politik, dan juga kemanusiaan. Jadi krisis iklim ini menyentuh banget semua aspek di kehidupan kita kayak gitu. Benar. Oke, kita langsung lanjut lagi. Kita bakal bahas organisasinya ya. Organisasi yang mempunyai peran penting mengenai perubahan iklim itu ya itu UNFCCC. Siapa yang mau jelasin lebih dulu? Coba Billy. Oke. Banyak banget, Mas. UNFCCC itu singkatan dari United National Framework Convention on Climate Change. Dibentuk tahun 1992. Tujuannya adalah memfasilitasi kerjasama antar negara buat menanggulangi perubahan iklim. Salah satu pencapaian besarnya adalah Perjanjian Paris 2015. Hampir semua negara di dunia sepakat buat menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan bahkan berusaha menekannya sampai 1,5 derajat. Ya, dan UNFCCC ini juga bikin forum tahunan yang disebut COP, Conference the Parties. Di sana negara-negara update komitmen iklim, bahas pendanaan dan buat strategi global. Misalnya Green Climate Fund buat bantu negara yang berkembang. Ya. Sebagai organisasi internasional, UNFCCC punya struktur resmi. Mereka mempunyai sekretariat tetap di Bonn, Jerman, dan pengambilan keputusan dilakukan lewat konsensus di antara negara-negara anggotanya. Jadi bukan cuma forum diskusi, tapi tempat negosiasi kebijakan yang tentang iklim global. Dan UNFCCC juga memainkan peran penting dalam global governance. Mereka jadi jembatan antar negara maju dan berkembang antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dan ada prinsip yang terkenal yaitu common but different responsibility, yang artinya semua negara punya tanggung jawab tapi dan kapasitas dan sejarah emisi yang beda-beda. Mereka juga mengelola berbagai mekanisme penting kayak Green Climate Fund, Adaptation Fund, dan program transparansi pelaporan emisi. Semua itu untuk membantu negara berkembang beradaptasi dengan krisis iklim. Tapi di UNFCCC ini juga dapat banyak kritik dari negara-negara lain, kayak negara maju. Jadi kayak negara maju sering lambat cairin pendanaan, terus juga kayak ada sanksi jelas buat negara yang melanggar komitmen iklim. Terus juga kadang-kadang pertemuan COP ini terlalu politis dan gak fokus ke implementasi nyatanya. Nah ini nih penting banget nih. Di satu sisi kita butuh UNFCCC ini sebagai platform kerjasama, tetapi di sisi lain nih kita juga harus sadar akan batasannya. Banyak negara masih lebih memikirin kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri, gitu ya. Makanya kalau dilihat dari organisasi internasional, UNFCCC ini cocok dengan pendekatan liberal institusionalisme yang percaya institusi bisa bantu atur dunia. Tapi kadang realismenya juga kelihatan karena banyak negara tetap egois dan ngitung untung rugi negara itu. Oh ya, kalau dari sisi konstruktivisme itu UNFCCC juga berperan membentuk norma, misalnya ide keadilan iklim itu muncul dan makin kuat karena diskusi di forum internasional kayak COP. Lanjut kita ke bagian paling penting nih. Menurut pendapat kalian sendiri, apa sih yang bisa kita lakuin nih, dimulai dari sekarang, Ber? Mungkin dari saya sendiri nih ya, mungkin kayak ngurangin lah untuk penggunaan kendaraan pribadi, terus juga hemat listrik, terus bawa tumbler, jadi jangan untuk mengurangi sampah plastik juga kan, terus juga makanan yang
mengandung olahan nabati. Oke. Seperti itu. Kalau dari aku mungkin edukasi diri sendiri dan orang sekitar, ajak ngobrol keluarga soal perubahan iklim ini, terus ikutin komunitas lingkungan dan dukungan kebijakan yang pro lingkungan. Kalau menurut pandangan aku ya, Ya. kita juga bisa bersuara lewat media sosial, Oh iya. ikut kampanye atau sekadar pilih produk dari brand yang mempunyai komitmen hijau. Kalau menurut aku sendiri ya, aku sih sekarang lagi berusaha ngurangin yang namanya fast fashion, kayak tahulah merek-merek yang sekarang ada Oh, di iya, mall kayak benar. gitu. Sorry ya, aku gak bisa nyebutin nih. Dan makan lebih banyak makanan lokal, makanan tradisional gitu. Iya, Terus kecil sih, tapi kalau kita lakuin bersama-sama efeknya pasti bakal luar biasa sih. Pasti gede ya. Pasti luar biasa. Oke teman-teman, kita udah ngobrol panjang soal perubahan iklim sampai solusinya. UNFCCC menjadi ujung tombak global. Tapi suara dan aksi kita juga penting banget tentunya. Iya. Terima kasih buat Jaber, Paula, dan Hasbi telah menemani kita di episode kali ini. Iya. Tentu aja dan juga semua pendengar Vibecast. Jangan lupa share episode ini, subscribe juga, dan like jangan lupa jangan lupa ya Ber ya. Like buat tugas kita. Terus aku juga pengen kalian tulis opini kalian di komentar, karena pasti kalian juga merasakan apa yang kita Kita rasakan. rasain. Kayak ada lirik lagu ku merasakan. Asik. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay green dan stay aware. Bye bye. Bye. Bye.